wabarakatuh. Salam GBC. Jumpa lagi dengan kami di konten YouTube-nya Grab Bengkulu Channel. Oke teman-teman, jadi kita rencananya akan menuju ke Danau Dendam Tak Sudah nih, tempat wisata yang ada di Kota Bengkulu ya. Jadi kalau dari Kota Bengkulu itu paling cuma 3-4 kilo ya, tidak jauh ya. Jadi memang di tempat wisata ini sempat viral kemarin, sempat heboh karena keributannya ya, sampai-sampai itu diberitakan nasional ya. Jadi sempat malu juga nih karena pengunjung dan penjual di sana ribut besar ya. Jadi saya prihatin juga dan sedih juga nih sebagai masyarakat Kota Bengkulu nih. Jadi saya mewakili juga nih, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan para pengunjung nih yang datang ke Kota Bengkulu kemarin. Jadi rencananya hari ini saya akan lihat situasinya gimana, kondisinya gimana. Jadi memang tempat wisata ini bagus ya sebenarnya. Saya akan mereview juga buat teman-teman semua nih. Mungkin ada teman-teman di kota luar nih, atau teman-teman yang asli Bengkulu pengen lihat kondisinya sekarang nih yang terkini. Kita akan lihat situasinya. Jadi memang di Danau Dendam Tak Sudah ini sudah sangat terkenal dan atas penjualan di sana ya. Jadi memang orang harus membeli ya makanan di sana ya kalau mau duduk di tempat duduk di sana. Karena memang tempat duduk di Danau Dendam Tak Sudah itu yang menyediakan itu para pedagang. Jadi pengunjung itu wajib membeli. Nah, kalau misalnya kita membeli tidak tahu harga, itu bisa tinggi ya, bisa melonjak ya harganya ya. Jadi kalau kami yang paham ini, kami harus tahu dulu harga-harganya. Jadi memang sudah sangat terkenal dan kemarin lah finalnya ya ibaratnya ya. Jadi kemarin itu pengunjung itu merasa dirugikan. Kalau saya melihat videonya itu ya, merasa dipaksa karena memang seperti itu kondisinya. Saya tahunya memang seperti itu kondisinya. Jadi memang wajib membeli. Jadi alhamdulillah kemarin direspon cepat ya oleh pemerintah Kota Bengkulu kita. Jadi rencananya memang Danau Dendam Tak Sudah ini akan dikelola oleh pemerintah kota. Tapi izin dari ini ya, izin ke BKSDA dulu ya, karena memang Danau Dendam Tak Sudah ini dikelola oleh BKSDA. Yang terpenting ekosistemnya dan habitatnya itu memang tidak boleh dirusak ya. Jadi kita menatanya bagus saja agar terlihat indah dan nyaman. Terus tempat duduknya itu kalau bisa pemerintah kota yang menyediakan. Jadi jangan lagi penjual. Jadi memang orang bebas ya sebenarnya ya duduk di sana ya. Karena memang kondisinya itu memang bagus sebenarnya, tapi belum dikelola dengan baik. Kita akan lihat kondisinya sekarang. Karena memang pasca keributan kemarin sempat memalukan sekali ya Kota Bengkulu. Karena memang Danau Dendam itu di bawah naungan di daerahnya itu, wilayahnya itu Kota Bengkulu. Jadi tidak terlalu jauh ya kalau dari pusat kota ya. Danaunya itu juga bagus ya, bagus. Terus suasananya, alamnya itu pegunungan Bukit Barisan.
Jadi semoga saja nanti dikelola oleh pemerintah kota, Danau Dendam ini jadi lebih bagus lagi dan nyaman. Orang-orang mau berwisata juga enak di sini. Jadi memang keributan kemarin itu saya melihat malu sekali ya, saya melihatnya ya. Jadi tidak enak hati nih, sedih karena memang di situ memang pemaksaannya, para penjual itu memang memaksa, memang wajib memang, karena memang kursi itu disediakan oleh mereka. Jadi harus diubah semua ya tatanan di sana ya, agar tidak ada lagi pemaksaan. Kalau cuma janji tok itu bakal tetap berjalan, akan tetap ada pemaksaan lagi nantinya. Nah ini ya, Danau Dendam itu ya tidak jauh lagi. Jadi kondisinya ini, tempatnya ini memang bagus sekali sebenarnya. Semoga saja bisa dikelola dengan baik nih. Ini salah satu pesona wisata ya, yang nantinya andalan ya, yang ada di Kota Bengkulu ya. Tuh lihat kan, alamnya bagus kan. Karena memang di Kota Bengkulu ini kalau yang lain tidak ada ya, perindustrian atau segala macamnya tidak ada. Cuma memang harusnya fokusnya ke pariwisata. Karena memang setiap Lebaran, setiap tahun baru, orang banyak berwisata nih di Kota Bengkulu. Jadi memang ramai sekali ya kalau di Kota Bengkulu ya, kalau libur ya. Orang dari Palembang, orang dari Pekanbaru, orang dari Jambi, semuanya itu datang ke Kota Bengkulu. Jadi memang Bengkulu ini harus lebih fokus ke pariwisata. Nah itu ya lokasi kondisi Danau Dendam tak sudahnya. Kita akan berhenti ya, kita akan lihat dari dekat kondisinya. Kalau sekarang mungkin teman-teman pedagang itu tidak berani ya memaksa kalau saya duduk di sana. Kalau kemarin memang ada ini ya, wajib beli ya kalau misalnya kita mau duduk di sana, karena bangku itu milik pedagang. Jadi harus dikelola nih wisata di sini nih oleh pemerintah kota. Oke teman-teman, jadi ini ya kondisi tempat wisata Danau Dendam tak sudah yang ada di Kota Bengkulu ya. Jadi memang tempatnya ini masih alami ya, belum ada pengelolaan dengan baik, karena memang ini adalah tanggung jawabnya BKSDA ini. Jadi tidak bisa dikelola langsung ya, harus ada izin dari BKSDA. Tapi kalau misalnya pemerintah kota bisa mengelola dengan baik dan tidak merusak ekosistem di sini, tatanan di sini, mungkin diizinkan nih sama BKSDA. Jadi memang kondisinya ini memang bagus ya, masih alami dan nyaman. Tuh ada ada kapal-kapalnya juga di sini. Nah ini kalau misalnya bisa dikelola dengan baik, kapal-kapal ini bisa disewa ya. Jadi bisa disewa, bisa keliling Danau Dendam ini ya. Terus ada bebek-bebek, mungkin asik juga di sini kalau misalnya ada tempat rekreasi yang seperti itu di sini. Pasti bakal rame di sini, pasti bakal asik dan orang-orang bakal datang ke sini. Jadi memang di sini ya sempat terjadi keributan antara pengunjung dan penjual di sini. Jadi memang penjual di sini memang terkenal dengan wajib membeli ya, wajib membeli kalau kita mau duduk di sini. Karena memang kursinya itu dari penjual. Jadi minimal kalau biasanya tidak terlalu memaksa sih, minimal beli kopi atau beli air putih atau beli makan ya. Nah harapannya nih kalau misalnya bisa nih, jadi tempat duduk di sini nih pemerintah kota yang membuat, jadi orang bebas dari luar untuk berwisata di sini. Jadi kalau misalnya pengen istirahat sama keluarga, mereka bebas duduk di situ. Kalau misalnya kursi-kursinya itu pemerintah kota yang membuat. Jadi memang tempatnya ini bagus ya, sejuk di sini karena banyak pohon-pohon.
Jadi memang pasca keributan kemarin kami sempat malu juga ya sebagai warga Kota Bengkulu nih. Jadi malu dan sangat prihatin, sedih ya, karena kita dicap tidak baik oleh orang daerah luar. Memang di Kota Bengkulu ini banyak sekali ya tempat wisata. Jadi memang kalau orang-orang luar itu kebanyakan berwisatanya di Kota Bengkulu. Maksudnya kalau untuk di daerah Sumatera ya, seputaran Sumatera, seperti dari Pekanbaru, dari Jambi, dari Palembang, dari Linggau, terus dari Muara Enim, dari Curup, dari Kepahyang, itu rata-rata mereka itu berliburnya di Bengkulu. Jadi memang wajar nih kalau misalnya Bengkulu ini utamanya pembangunannya di bidang pariwisata. Jadi tempat wisata di Kota Bengkulu ini banyak dan belum dikelola saja dengan baik. Nih banyak kapal-kapal juga di sini, sampan-sampan kecil ini bisa disewakan. Terus ada perlindungan juga ya, ada safety-nya juga ya, biar terjamin. Karena memang air Danau Dendam Tak Sudah ini memang hitam sekali ya, dan sangat dalam di sini. Sangat dalam. Tuh. Airnya ini hitam sekali ya, hitam pekat ya, jadi nggak kelihatan itu dasarnya. Jadi memang dalam sekali airnya di sini. Tuh kapal-kapal ya, ini kapal ya, bisa nih jadi berwisata ya kita ke ujung ya. Karena saya sendiri juga orang Bengkulu asli, belum pernah tuh jalan-jalan ke ujung sana. Tapi keamanannya juga harus tetap kita jaga. Tuh keren kan? Oke teman-teman, jadi saya berada di tempat wisata Danau Dendam Tak Sudah nih, yang sempat viral, yang sempat heboh ya, atas keributan antara pengunjung dan penjual. Jadi pengunjung itu dari luar ya, dia mampir rame-rame bersama keluarga. Kalau saya lihat dari videonya itu pengen santai, istirahat sejenak ya. Tapi pihak tempat makan di sini, penjual di sini menawarkan. Kalau saya lihat memang di sini memang ini ya sudah sangat terkenal ya. Saya juga orang Bengkulu asli, tahu betul ya di sini ya. Memang dari dulu, cuman belum heboh saja kalau dulu. Kalau di sini itu wajib membeli ya kalau pengen duduk-duduk di pinggir Danau Dendam itu, karena memang kursinya itu milik penjual, milik resto ya, tempat makan di sini. Jadi itu sudah sudah biasa ya. Ini kalau tidak dikelola lagi dengan baik, kalau seperti ini nanti akan terulang lagi, saya yakin dan pastinya bakal terulang lagi. Terus makan di sini juga jauh berbeda ya dengan kita makan di luar ya. Kalau kita makan di sini, kalau kita tidak bertanya, itu kenanya tinggi ya. Tapi kalau misalnya kita bertanya dulu, biasanya tidak nih. Jadi dia akan menyebutkan harganya. Tapi kalau kita tidak menyebut, langsung pesan saja, habis kita. Jadi memang terkenal ya, saya sudah tahu betul, karena memang saya orang Bengkulu asli di sini. Saya orang Kota Bengkulu, saya lahir di Bengkulu dan paham betul nih Danau Dendam ini gimana. Jadi harus diambil alih nih, kalau memang pengen tidak terulang lagi. Tapi kalau misalnya tidak diambil alih, ini akan terulang lagi, saya yakin. Karena memang sistemnya ya seperti itu di sini. Makan wajib, pengen duduk wajib beli. Jadi saya harapan ya buat pemerintah kota nih, harus ambil alih dan kelola dengan baik nih tempat wisata ini. Karena ini Danau Dendam ini tempat wisata yang bisa menjadi andalan nantinya. Saya yakin nih bakal banyak pengunjung di sini nih. Jadi pemerintah kota nih harus mengelolanya nih. Karena memang di Provinsi Bengkulu ya, di Kota Bengkulu ini tidak ada yang lain ya. Jadi memang pariwisata itu yang paling dominan di sini.
terbukti dengan banyaknya pengunjung ya di saat bulan Idul Fitri, Lebaran, terus di saat tahun baru, terus di saat Tabot, hari-hari besar itu pasti ramai, banyak orang-orang yang seputaran dekat ya dengan di Kota Bengkulu, daerah-daerah yang dekat itu memilih untuk berwisata di Kota Bengkulu. Jadi itu saja ya harapan saya sebagai masyarakat di Kota Bengkulu ini. Semoga saja video ini bisa bermanfaat dan berguna ya buat teman-teman semua ya. Jadi ini kondisi Danau Dendam Tak Sudah terkini ya. Itu saja informasi dari saya, semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.